bukan keselamatannya pemerintah dan polisi, tapi Iya, keselamatan kita bersama. iya, betul betul sekali. Keluarga kita, Iya, anak kita, anak istri kita, kita, orang tua kita, kasihan. teman kita. Iya, Dengan cara begini, cara yang mengikuti himbauan pemerintah ini, iya. insya Allah kita yakin pasti akan terhindar dari penyakit ini. Open the case, insyaallah Madece Sapo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hari ini masih bersama saya Farid Milenial. Kita kedatangan tamu Pak Kapolsek Kecamatan Mandai. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Esos MA, selaku beliau adalah Kepala Kantor Kepolisian Sektor Mandai. Saat ini hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan beberapa hal. Dari pertanyaan, beliau akan menjawab selama ini pandemi terjadi dan selama ini bagaimana respon masyarakat tentang himbauan yang datangnya dari pihak kepolisian. Apakah itu akan dijawab dengan lengkap atau nanti dilanjutkan di kantor atau gimana? Nanti kita lanjutkan, nanti kita akan mendengarkan secara langsung dari Pak Kapolsek Kecamatan Mandai. Jadi pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Kapolsek bahwa langkah-langkah yang telah kita lakukan selama ini, apakah itu sudah menyeluruh di Kecamatan Mandai untuk mengantisipasi memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini? Jadi alhamdulillah Pak Ustadz, selama ini kita khususnya di Kecamatan Mandai itu hampir seluruh pelosok sudah kita datangi. Ya. Karena memang di desa-desa itu masing-masing ada Babin Kamtibmasnya dan itu tiap hari menghimbau kepada masyarakat tentang bahaya daripada COVID-19 ini. Iya, bukan Dewa 19 ini. Iya, bukan. Yang bahayanya ya COVID ini. Bukan kopi warkop. Ya. Kalau Dewa 19 kan kelihatan, kalau ini tidak kelihatan. Kelihatan, Iya. betul-betul. Ini tidak nampak dengan mata, memang agak sulit. Yang jangan sampai kita abaikan, lantas tersebar. Itu yang menyambung. Kemarin kan dari kecamatan kita ini ada yang terkena. Betul, ada yang terkena Pak Ustadz. Ya, karena baru pulang dari tempat ibadah. Sebenarnya dia itu sudah 1 bulan lebih pulang dari umroh. Dia pulang itu tanggal 15 bulan Februari. Sementara dia kenanya itu bulan 3. Bulan 3. Iya. Itu tidak kita sadari. Nah, itu kita memang tidak sangka-sangka, jadi tidak bisa juga kita pastikan bilang 14 hari sudah bisa bebas. Iya, betul. Bisa saja setelah 14 hari masih bisa kena. Iya. Makanya memang harus kondisi fit yang harus selalu kuat. Tubuh ini selalu harus kuat kayaknya itu Pak Kapolsek. Betul, Jadi Pak Ustadz. ya, jadi sudah ada penanganan untuk mengisolasi daerah tersebut. Nah, kalau di daerah situ sudah, jadi pemerintah Kecamatan Mandai termasuk kepala desa sudah melaksanakan himbauan bupati bahwa yang tetangga dengan positif beliau, itu semua diisolasi di rumahnya. Ya. Karena sudah diambil juga sampel oleh pihak kesehatan ternyata negatif semua, tapi tetap dilakukan isolasi. Harus tetap dilakukan isolasi. Makanya himbauan yang telah kita sampaikan juga, jagalah kebersihan. Betul sekali Pak Ustadz. Cuci tangan terus. Betul. Padahal andaikan kita telaah sebenarnya Pak Kapolsek, mohon maaf. Jadi sebenarnya Rasul sudah lama menganjurkan kepada kita seperti ini. Bahwa kebersihan itu harus tetap dijaga. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Selalu membersihkan diri. Makanya Islam itu mengajarkan kita berwudu setiap kali. Setiap mau habis air wudu ini atau tidak sah lagi karena bersentuhan dengan yang bukan muhrim atau bukan istri kita, istrinya orang lain, itu salah itu Pak Kapolsek. Betul. Iya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berwudu. Idza kuntum ila shalah, ketika engkau ingin mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kenapa wajah dibasuh? Karena tadi kita dari luar, ya kena angin, entah angin dari mana, apakah itu angin dari batuknya orang. Sekarang itu lebih takut orang sama batuk ketimbang buang angin sekarang, Pak. Betul Pak Ustadz. Kalau dulu buang angin
malunya luar biasa. Tapi kalau sekarang orang kalau batuk, kita malu sekali Pak. Karena jangan sampai menyebarkan benih-benih virus. Nah, Betul. jadi selama ini masa pandemi ini Pak Kapolsek, ada beberapa hal yang kita lakukan selama ini, turun ke masyarakat. Jadi selama ini kita turun ke masyarakat menghimbau, memberikan himbauan, manakala masyarakat mau keluar rumah wajib menggunakan masker, Wajib itu Pak. sarung tangan kalau bisa, Wajib. wajib. Untuk apa? Untuk menjaga tadi, Ya menjaga. jangan sampai Ya. kita komunikasi, ini ada percikan sedikit, itu Iya. bisa menular. Ya menular. Sarung tangan kalau kapan bersentuhan dengan orang yang tertular, Ya. yang terjangkit akan pindah ke kita. Padahal Iya. kita ini tidak tahu siapa yang Iya. terjangkit, siapa yang membawa, siapa yang Ya dibawakan. betul. Nah, itulah sampai harus pakai masker, Ya sarung tangan, dan tetap jaga jarak. betul. Silahkan berbelanja di toko sembako, tapi tetap jaga jarak. Ya. Jangan jaga sampai berdesakan. Ya. Jadi kalau kita sudah jaga jarak, insya Allah Jauh tidak dari akan penyakit. kena, jauh dari penyakit Insya itu, Allah. dan mudah-mudahan secepatnya penyakit itu bisa hilang dari Ya. muka bumi Ditambah ini. doa juga. Ditambah doa. Iya, karena seberapa hebat kita menghindar, seberapa hebat kita menjaga diri, kalau tidak ada doa, ya susah juga. Betul. Nah, tapi jangan selalu mau berdoa saja. Jadi ikhtiar dulu Iya, Pak Ustadz, ikhtiar. baru berdoa. Ya, Ah, faiza hazamta fatawakkal 'ala Allah. Betul. Setelah kita berupaya, berusaha, lalu kita berdoa, bersandar diri kepada Allah. Betul. Nah, Pak jadi Ustadz. ada memang ikhtiar. Ya. Jangan kita katakan, corona itu cuma begini. Nanti kalau dia sakit, yang setengah mati juga dokter. Betul. Pak Yang Ustadz. setengah mati juga kepolisian. Betul. Karena dia harus mengisolasi lagi sebuah tempat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman di rumah, para asatis, para kiai-kiai muda, ustadz-ustadz, mohon sampaikan kepada umat bahwa jangan adakan dulu perkumpulan. Kita pisah-pisah saja dulu. Kalau mau datang seperti ini boleh, tapi jangan saling rapat-merapat. Karena kenapa? Karena bisa virus ini berpindah ke tempat orang lain, Betul. berpindah ke orang lain juga. Makanya senantiasa jaga kebersihan. Kalau bisa berjemur, barang-barang yang lama di tempat yang gelap itu dijemur semua. Betul Pak Ustadz. Supaya bakterinya mati. Ya, jangan bunuh semua bakteri juga Pak, enggak baik, karena di tangan kita ini ada bakteri bagus, ada bakteri jahat. Bakteri jahat itu seperti virus. Makanya itu disemprot dengan hand sanitizer juga tidak terlalu bagus, terlalu sering. Betul. Maka rajin berjemur juga supaya di tubuh kita ini semakin kuat. Vitamin C-nya kalau jam 10 pagi kan kuat sekali tuh Pak Kapolsek. Betul Pak Ustadz. Apalagi Pak Kepolisian sudah sering kali apel ini jadi agak Betul. Sudah luar sering biasa. kepanasan. Iya, makanya wajahnya kayak umur 17 tahun. Betul. Tapi sudah berapa umurnya Pak Kapolsek? Umur saya sudah kurang 1 bulan 52 tahun. Wah, Sudah cukup tua Pak Tapi Ustadz. masih kuat, Alhamdulillah. masih spiritnya luar biasa. Alhamdulillah, Saya Pak kira Ustadz. seumur kita ini Pak Kapolsek. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Kapolsek ini, Pak Kapolsek Mandai, umur sudah 52 tahun tapi semangat dan spiritnya sangat luar biasa. Dan siap untuk kepada masyarakat semua di Kecamatan Mandai khususnya, siap untuk dia hadir senantiasa untuk kita semua supaya memberikan informasi yang baru tentang COVID-19 ini yang sangat berbahaya. Kepada seluruh masyarakat kami himbaukan bahwasanya jaga jarak dulu. Jumatan kalau memang itu boleh dijaga, disinfektan ada, semua dijaga kebersihan begitu. Bagi yang sakit jangan makin dulu pergi. Kenapa? Karena bisa menyebarkan. Betul. Tapi kalau di situ umpama yang paling berbahaya posisinya, masjidnya, lebih baik jangan lakukan. Betul. Kenapa? Di pinggir jalan seumpama, lebih baik jangan. Karena itu pusat memang keramaian. kalau himbauannya kita Pak Ustadz, kalau memang untuk sementara Ya. sholat itu di rumah saja dulu, Ya, tidak usah dulu berjamaah di masjid, termasuk sholat Jumat Ya, bisa diganti lebih baik dengan sholat begitu. duhur saja dulu di Ya. rumah. karena saya juga begitu. Kita tidak tahu siapa itu yang membawa dan Ya. siapa yang dibawakan penyakit. Heeh. Nah, ini yang Karena harus kita ya. hindari. Ini yang sangat kita takuti saat ini. Betul, Karena Pak tidak Ustadz. tahu bahwa jangan sampai imam yang paling berbahaya. Betul. Karena dia yang paling rajin dicium tangannya. Ya. Jangan sampai Pak Imam tadi ini terjangkit juga. Karena atau- semua yang mencium. Iya, Pak Ustadz juga terjangkit. Makanya Betul. saya juga jaga diri, jaga jarak. Saya mohon maaf kepada segenap sahabat-sahabat bahwasanya kenapa saya tidak ketika ada panggilan keluar untuk mengadakan acara seperti demikian, berceramah, berkhutbah, saya tidak
mau datangi, tidak mau hadiri karena saya jaga yang seperti itu. Bukan berarti saya ini takut kepada corona, tidak takut sama Allah. Betul. Tidak, kita ada upaya. Betul. Ada upaya. Jangan sampai kitalah yang menyebarkan penyakit itu, malah kita yang berdosa besar. Nah, Betul, makanya Pak Ustadz. sama dengan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah di Madinah. Dia juga mengadakan upaya. Dia tidak langsung berpasrah, menyerahkan diri kepada Allah, tapi dia harus berupaya dulu, berusaha. Dia cari bagaimana bisa menemukan obatnya. Karena pernah terjadi di zaman para sahabat dan Rasul. Ini Pak Kapolsek. Pernah terjadi sebuah penyakit seperti ini. Nah, Ya. inilah yang kita harapkan sebenarnya juga dari pihak kepolisian, bagaimana itu para ustadz, Iya harus. para dai, para kiai untuk membantu kita Harus. menyadarkan masyarakat Iya, kita saya bagaimana bisa caranya turun supaya pakai- bisa terhindar ya. ini dari penyakit ini, Pak Ustadz. Bisa turun pakai pengeras suara, saya bisa Betul, Pak sampaikan Kecamatan Mandai karena saya juga merasa heran, saya orang Mandai, orang asli Maros, meskipun saya juga pendatang, cuma lama di sini, cuma aktivitas yang paling terbanyak setiap hari itu di Makassar. Di Makassar. Di Makassar ya, Pak Di Ustadz. Maros jarang. Di TV-TV saya aktif, di acara-acara besar di Makassar saya aktif. Cuma saya herannya Maros ini mungkin karena masih asing di sini. Betul. Masih kayaknya masih banyak pendatang juga di sini, jadi saling mengenal itu agak sulit juga. Betul. Satu Satu lagi Pak Ustadz, ya, untuk sekarang bagaimana caranya berarti Pak Ustadz bisa bantu pihak kepolisian untuk menghimbau Harus. masyarakat jangan mudik dulu pada saat Iya. lebaran nanti. jangan mudik. Karena itu yang saya bilang tadi, jangan sampai dia dari daerah sana ada di sana Iya. yang terjangkit, dia datang ke sini berarti akan menyebarkan di sini. Betul. Jadi Itu, mari kita cintai diri kita, ya, cintai keluarga kita, cintai kerabat kita, cintai seluruh iya. umat yang ada di muka bumi ini. Bukan berarti kita Ya. durhaka kalau tidak pulang ke rumah. Betul Pak Ustadz. Bukan masalah itu. Menjaga Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Keselamatan. Rasulullah SAW di zamannya pernah terjadi sebuah wabah, taun, wabah, yaitu penyakit kusta. Banyak yang meninggal karena kusta, tapi sekarang banyak meninggal karena dusta. Ya. Mungkin begitu. Betul Pak Ustadz. Ya supaya cair suasana ya kita. Jadi ketika itu Rasulullah bersabda bahwasanya iza sami'tum bittauni bi ardi wa antum bi ardi, iza sami'tum bittauni bi ardi, jika engkau mendengarkan sebuah kampung itu terkena wabah, artinya di kampung itu terkena wabah, fala tadkhulu biha, jangan kalian masuk ke situ. Jadi seumpama kita dari sini, orang Maros, asli Maros, kita dari Papua, mau ke sini, jangan dulu. Jangan sampai di sini kita terkena, jangan dulu. Atau di sana terkena, kau bawa ke sini penyakit, jangan dulu. Betul, Tahan Ustadz, diri Pak dulu. Ustadz. Sampai reda semua, ini tidak ada unsur politik apapun, tidak ada. Yang jelasnya ini semua menasional. Semua menasional, dan harus kita pahami bahwa kejadian ini bukan karena kita. Bukan karena kita yang mau mengadakan penyakit ini datang. Tapi ini sudah kudrat Allah juga. Jadi Betul. kita tidak bisa menghindari itu. Yang kedua, Rasul lagi melanjutkan hadisnya bahwa wa iza waqa'a bittauni bi ardi wa antum biha. Tapi ketika di kampungmu itu terkena wabah, terkena virus, fala takhruju minha. Jangan kalian keluar dari kampungmu. Nah, berarti cukup jelas kan Pak Ustadz? Cukup jelas. Berarti masyarakat harus paham Iya, dengan apa yang harus disampaikan paham Pak dengan- Ustadz tadi. Ya. Nah, Karena bila ini memang hadis Rasulullah. Nabi sendiri sudah Iya. mengatakan yang demikian. Sahih Muslim ini, Sahih Muslim dan Bukhari. Betul. Jadi jangan ero-ero tak. Ya. Mau pulang, mau tidak pulang. Kalau bisa tahan diri dulu lah. Betul. Bagaimana Pak Kapolsek? Betul Pak Ustadz. Kalau belum jelas, nanti kita keliling Pak Kapolsek sama-sama. Betul. Tidak ada masalah. Betul Pak Ustadz. Yang penting jaga jarak. Selanjutnya yang di warkop, jangan pikir bahwa dengan makan telur setengah masak di tengah malam atau minum kopi atau merokok sembuh penyakit. Ini disiapkan air teh. Silakan nanti minum. Kalau saya puasa. Iya, puasa Pak Ustadz. puasa untuk pertengahan bulan Syakban. Oh, iya. Jadi kalau Berarti mau dapat juga Kamisnya. dapat juga Kamisnya, dapat juga pengganti puasa kemarin. Karena sempat saya sakit kemarin waktu puasa. Memang susah. Kemarin waktu puasa Ramadan yang kemarin itu Pak Kapolsek luar biasa. Betul. Memang ternyata semenjak saya tidak keluar daerah ke Papua biasanya atau ke Kalimantan, karena saya kemarin khutbah Id di Kalimantan Utara, Tarakan. Oh, ya, Tarakan. Saya fokus di sini, ternyata umat di sini lebih banyak membutuhkan kita.
ustaz-ustaz muda, pencerah yang kalau ceramah juga tidak serius, agak ada lucu-lucunya. Karena kalau Betul. ceramah sekarang Pak tidak lucu, tidak laku Pak Haji. Biasa Apa tidur ki. Iya, tidur ki yang jamaah. jamaahnya. Makanya harus juga Betul. dikasih sedikit ya canda-canda supaya Betul, mereka Pak Ustaz. semangatnya tetap ada. Betul. Nah, jadi himbauan ini harus sampai kepada masyarakat juga. Betul. Nanti kalau Pak Kapolsek mau dibantu, saya siap turun membantu. Kita keliling tempat kumpul-kumpulnya orang, kita larang dulu. Karena santri saya yang mau pulang, saya larang. Di sini saja Ramadan, mau media apa? Betul. Di Pak sini Ustaz. saja Lebaran. Betul. Kalau tidak ada pakaian Lebaran, saya belikan nanti pakaian Lebaran. Nah, itu yang bagus. Iya, Pak. kalau ada teman-teman yang mau bawa datang, ya bawa datang ke sini. Betul, Pak. Karena kita bertahan di sini, alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah paham bahwa sebenarnya kita sudah kehabisan bekal. Sudah kehabisan sekali, sudah sangat menipis. Mau jual apa juga setengah mati, karena yang di luar sana juga menipis. Ya, selama masa pandemi ini, kalau memang tidak penting jangan keluar rumah. Tapi kalau itu penting, silakan, tapi jaga jarak. Bukan berarti kita tidak mau bersentuhan, bersalaman secara langsung ini memutuskan silaturahmi, tidak. Dengan cara begini saja jarak jauh itu sudah ada kode. Betul. Ya, ada kode. Oh, ini berarti kodenya kita sudah bersalaman. Ya. Sudah paham juga kita. Oh, sudah memang Iya, betul. waktunya salaman yang begini. Ya, tapi respon masyarakat sampai detik ini, Pak Kapolsek, bagaimana? Alhamdulillah kalau kita di sini di Mandai kemarin Mendengar semua ya. ya, kemarin saya dari masjid apa namanya itu Pak Kanit di belakang sana. Ya. Alhamdulillah dia sudah tutup, Ya, sudah tidak sholat Jumat di situ untuk sementara. ya. Kan cuma untuk sementara ini Pak Ustaz, Sementara. bukan untuk selama-lamanya. Iya, ya, kabar dosa. Jadi kita. bukan juga ini Ah. dilarang ibadah, tapi Ya, dianjurkan ibadah di rumah dulu. betul. Alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang mengikuti, termasuk tadi saya dari gereja di Iya. Yang di Mandai. yang di Bajib Mangai sana. Oh, Baji Mangai. Alhamdulillah dia juga sudah mengikuti himbauan pemerintah. Saya harapkan mudah-mudahan masyarakat seluruhnya di Maros, khususnya yang ada di Ya. Kecamatan Mandai, mari kita sama-sama mendengarkan, melaksanakan himbauan pemerintah. Iya. Demi apa? Demi keselamatan kita bersama. Ya, betul. Jangan Bu- panggil orang luar Iya. juga dulu datang. Bukan keselamatannya pemerintah dan polisi, tapi Ya. keselamatan kita bersama. Iya, betul sekali. Keluarga kita, anak kita, anak istri kita. kita, orang tua kita, Kasihan. teman kita. Iya. Dengan cara begini, cara yang mengikuti himbauan pemerintah ini, insya Allah kita yakin pasti akan terhindar dari penyakit ini. Iya, betul. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi, insya Allah semuanya akan hilang penyakit ini. Ramadan Hilang akan di muka datang. bumi ini. Akhirnya kita bisa kembali lagi nongki-nongki seperti dulu. Kalau Iya. mau dia nongki-nongki di warkop. Iya. Kalau sekarang hindari dulu, mari dulu kita merenung. Iya, Mungkin selama ini kita jarang di rumah. betul. Nah, sekarang diarahkan di rumah. Ha, Nah, biar Diarahkan di lebih akrab sama akrab anak-anak. sama anak-anak, Iya. istri. Jamaah-jamaah di rumah Iya. lah. Di rumah bisa kita berjamaah. Atau bahasa Nah. Bugisnya, Pak, stay at home. Ya, on rokok dimulai. Ya, mondok Aja dulu ya lo dimulai. musuh. Ya. Nah, untuk menghindari lah saya. Ya. Insya Allah kita Betul. yakin. Mondro kiri bolai Ya. sapo aja jolok masuk Aja magai jolok ka masuk. megalade corona ya Mega corona di Saliweng. contoh Ah. kondronasi jadi Iya, harus Pak. memang dihindari karena Betul. kasihan juga anak-anak yang mungkin saat ini kurang sentuhan. Betul. Jadi semua perbekalan itu akan cukup ketika Betul, kita Pak Ustaz. bersyukur. Yang sedikit itu akan cukup di saat kita bersyukur. Betul Pak Ustaz. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan baginya. Nah, inilah enaknya kalau Ya. kita komunikasi dengan Ustadz. Kalau kita mengeluh terus, kalau saya tidak mencari di luar sana, Ustaz pandai bicara. Betul. Karena masih punya berbekalan. Kalau saya ini anakku mau makan apa, istriku mau makan apa. Seekor ulat pun yang berada di tengah batu. Ketika Nabi Ibrahim berangkat dari Mekkatul Mukarramah menuju tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada seluruh umat tentang akidah. Dia tinggalkan istri dan anaknya di tengah padang yang tandus. Ismail yang masih merah. Hajar, Siti Hajar alaihissalam yang masih itu pada saat itu belum punya bekal banyak. Ditinggalkan istrinya di padang tandus. Di tengah padang tandus yang sangat kemarau, yang sangat kering kerontang. Walhasil apa yang terjadi? Ketika batu itu dibukul karena perintah Allah, ternyata keluarlah sebuah ulat di tengah batu. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, batu yang menyelimuti, yang menutupi ulat itu aku atur rezekinya.
Aku atur rezekinya meskipun dia berada di tengah-tengah batu yang tidak pernah ada makanan di sana. Bayangkan. Itulah kekuasaan Iya, Allah. maka tidak ada yang pantas kita lakukan adalah berikhtiar, berupaya. Yang kedua, banyak berdoa, berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi cukup Allah sebagai penolong kita. Betul. Pak Ustaz. Bagaimana Nabi Nuh juga di atas bahtera, tidak ada lagi makanan karena semua sudah tenggelam, habis. Sudah lockdown semua. Burung-burung juga sudah pipiknya itu tidak tahu mau mengangkat barang apa lagi. Tidak ada semua. Sudah habis semua. Jadi ketika itu maka zikir yang dia laksanakan adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi kalau kita juga bisa menggunakan itu atau bisa di 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau, bisa mengatakan faqul hasbiyallah, langsung kita mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Boleh itu yang dicopot. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu, cukup Allah. La ilaha illa huwa alaihi, tidak ada Tuhan selain dia. Alaihi tawakkaltu, dialah, atasnya lah kita bertawakal, kepadanya lah kita bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah yang memiliki arasy yang agung. Ya. Jadi sangat luar biasa ini. Saya juga baru dapat, nanti Pak Kiai. Subuh hari kita sholat subuh berjamaah, beliau ceramah sedikit menyampaikan kepada santri-santri. Kita juga pembina ada hadir di situ. Kita dapat itu berzikirnya, alhamdulillah. Itu berkahnya luar biasa. Betul, Pak. Jadi nanti kita sama-sama terjun Pak Kapolsek, saya siap membantu. Ada himbauan terakhir kepada masyarakat supaya lebih menjaga diri lagi. Pasar-pasar dulu jangan terlalu ramai dulu. Kalau lihat keramaian, jangan tambah-tambah keramaian, tapi jauhi. Betul. Kalau bisa jaga jarak. Karena saya juga anak-anak di sini, kalau saya mau keluar sama-sama, saya selalu sampaikan, cuci tanganmu, begitu tiba cuci tangan, cuci muka, kalau bisa mandi. Betul. Karena kita tidak tahu yang bersin tadi di samping kita siapa, yang berbicara tadi di samping kita siapa, kita tidak tahu. Betul, Pak. Ya. Mungkin ada penyampaian sebelum kita tutup acara ini. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Maros khususnya yang ada di Mandai, Ya. marilah kita mengikuti himbauan pemerintah. Kalau keluar rumah silahkan gunakan masker, gunakan sarung tangan. Ya. Kalau pergi belanja sembako silahkan jaga jarak. Jaga jarak, betul. Jaga jarak. Ya. Jangan sampai kita yang menularkan ke orang lain atau orang lain yang menularkan kepada kita. Ya. Tetap lindungi diri kita, Iya, betul. lindungi keluarga kita. Jangan berkumpul-kumpul untuk saat ini. Silahkan kalau mau sholat dulu di rumah, mau berjamaah di rumah dengan keluarga. Yang keluarga. Insya Allah mudah-mudahan cepat penyakit corona ini hilang dari muka bumi ini. Amin. Saya Amin. yakin itu akan hilang. Iya, amin. Insya Allah mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Maros ini khususnya yang ada di Mandai bisa menaati apa himbauan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penyampaian sekilas dari Pak Kapolsek Kecamatan Mandai. Semoga kita semua mentaati karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan dengarkanlah perintah daripada pemimpin kita. Dan pemimpin kita yang ada di sini adalah di sektor Kecamatan Mandai, kepolisian kita, maka taatilah, dengarkanlah. Karena sesungguhnya perintah Allah, perintah Nabiullah juga beliau pertimbangkan cukup sangat luar biasa. Karena tidak mungkin MUI atau pemerintah setempat mengambil kesimpulan dengan sekejap saja. Tapi mereka mengambil kesimpulan dengan adakan rapat, adakan pertemuan, dan itu berhari-hari. Bahkan difikirkan berhari-hari. Bagaimana cara supaya betul-betul kita bisa menghindari segalanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Innallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.